Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Sebuah nikmat yang agung yang harus kita syukuri tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Di tengah-tengah kesibukan manusia mencari dunia, menghabiskan waktu untuk hiburan, malam ini kita dapat duduk belajar walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Hari ini kita akan berbincang tentang sosok alim ulama, seorang imam yang menggabungkan dua madrasah. Madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'i. Kita tahu bahwa Imam Malik, gurunya Al-Imam Syafi'i, beliau menjadi salah satu tokoh utama dalam mengenalkan hadis-hadis Nabi SAW, mengajarkan kepada umat manusia tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan dalam segala yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Adapun Abu Hanifah, beliau menjadi pemeran utama atau tokoh utama dari madrasah ahli ra'i wal qiyas. Beliau berada di Kufah dan Imam Malik berada di kota Madinah. Walaupun Al-Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa dengan Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i berjumpa dan belajar serta berdialog dengan muridnya Al-Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Siapa sih Imam Syafi'i? Yang di Indonesia kita secara madhab mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Walaupun mungkin banyak di antara orang-orang yang mengaku pengikut Imam Syafi'i, kadangkala dia nggak terlalu kenal dengan Al-Imam Syafi'i. Bahkan mungkin dia tidak pernah berdoa buat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya bukan Imam Syafi'i. Nama beliau itu adalah Muhammad Ibn Idris. Syafi'i itu nisbat kepada salah satu kakek. Jadi kalau nasab beliau secara lengkap adalah Muhammad bin Idris, Ibn Abbas, Ibn Uthman, Ibn Syafi', Ibn Sa'ib. Jadi Syafi' ini yang Imam Syafi'i nisbat kepada Syafi'. Jadi Syafi'i ini kakeknya Imam Syafi'i yang ketiga. Syafi'i ini Ibn Sa'ib. Syafi' dikatakan dia berjumpa dengan Nabi SAW dan dia masuk Islam. Begitu pula As-Sa'ib. Jadi kakek Nabi yang ketiga dan keempat ini dua-duanya adalah sahabat Nabi, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sa'ib adalah pemegang. Adapun Sa'ib ini putranya Ibn Ubaid, putranya Ubaid, Ibn Abi Yazid, Ibn Hashim, Ibn Muttalib, Ibn Abdi Manaf. Jadi bergabungnya nasabnya Imam Syafi'i dengan nasabnya Nabi SAW di Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, salah satu kakek Nabi SAW, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Manaf ini punya anak 4. Anak laki-laki 4. Hashim, kakeknya Nabi SAW. Al-Muttalib, yang bersambung menjadi kakeknya Imam Syafi'i. Abdul Syams dan Naufal. Hashim dengan Muttalib ini, subhanallah, mereka bersatu. Sebagaimana Abdul Syams dan Naufal ini, kabilah yang mungkin termasuk yang menentang Islam pada awal-awal dakwah Nabi SAW.
Sehingga Al-Muttalib ini, apakah dia berhak terima zakat, boleh terima zakat atau tidak, ini menjadi salah satu bahan diskusi para ulama. Karena Al-Muttalib termasuk kerabat Nabi yang dekat sekali dengan Hashim. Tapi ala kulli hal, kalau melihat kepada nasabnya Imam Syafi'i, maka beliau adalah dari keluarga yang mulia secara nasabnya, yang mulia secara keilmuannya. Yang kita akan melihat bagaimana perjuangan Al-Imam Syafi'i menuntut ilmu, belajar, dan ada di balik nama besar Imam Syafi'i, ibunda Imam Syafi'i, di mana ibundanya dikatakan dari kabilah Azd. Baik, Al-Imam Syafi'i di mana dilahirkan? Beliau dilahirkan di Gaza. Sekarang kalau kita dengar Gaza, di sana Imam Syafi'i dilahirkan, di Palestina. Pada tahun 150 Hijriah. Ada kemuliaan lain buat Imam Syafi'i, di mana beliau dilahirkan di negeri yang penuh dengan berkah sebenarnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlaha. Jadi Gaza ini termasuk daerah sekitar Masjidil Aqsa yang tidak jauh dari Masjidil Aqsa, dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Syam. Dan Imam Syafi'i dilahirkan di sana pada tahun berapa? 150 Hijriah. Adapun tanggal dan harinya serta bulannya tidak banyak disebutkan oleh para ulama, karena memang dahulu mereka nggak terlalu peduli dengan tanggal lahir ya. Kalau sekarang kan memang bikin akte kelahiran, dulu kan nggak ada akte. Ya lahir, mereka ingat mungkin tahun kelahiran mereka. Tapi pada tahun 150 Hijriah, kita sudah membahas bahwasanya di tahun itu meninggal Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sampai ada yang menuliskan bahwasanya mata imam wa ulida imam. Seorang imam meninggal dunia dan dilahirkan seorang imam pula. Secara kehidupan keluarga, ternyata Imam Syafi'i ditinggal mati ayahnya. Beliau yatim. Ayahnya meninggal ketika masih muda. Beliau tumbuh besar, dirawat oleh ibundanya. Akhirnya ibunya takut. Takut anaknya ini di negeri yang jauh dari kerabat mereka. Ibundanya dari Azd, kabilah Arabiyah yang ada di Hijaz sana. Dan bapaknya sudah nggak ada lagi. Maka akhirnya ibunda Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i ketika berumur 2 tahun, dibawa balik ke Mekah. Jadi Imam Syafi'i ini tumbuh besar di Mekah. Beliau di masa kecilnya nggak langsung belajar ilmu agama, belajar fikih, usul fikih, enggak. Beliau ternyata disebutkan lebih condong kepada belajar memanah. Beliau suka sekali memanah, bahkan dikatakan beliau menjadi sosok yang handal. Dalam 10 anak panah yang dia lemparkan, 9-nya tepat sasar. Kemudian beliau juga belajar bahasa Arab. Beliau berangkat ke kampung Badui, belajar bahasa Arab. Belum belajar hadis, belum belajar ilmu yang lainnya. Kalau bicara Quran, ya anak-anak kecil pada waktu itu biasanya belajar Quran. Maka Imam Syafi'i disebutkan beliau hafal Quran itu sejak umur 7 tahun sebenarnya. Tapi beliau tidak melanjutkan untuk mendalami ilmu agama. Beliau tadi belajar memanah, beliau bergabung dengan orang-orang Badui, sehingga secara bahasa Arab beliau sangat bagus sekali. Karena beliau belajar dari sumbernya. Ahibati fillah,
Ismail ibn Habbal al-Himyari menyebutkan tentang Imam Syafi'i. Kata dia, "Kana Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rajulan syarifan." Imam Syafi'i adalah orang yang mulia secara nasabnya tadi sudah disebutkan. Wa kana yatlubul lughal arabiyyah wal fasaha wasy-syi'r fi sighari. Beliau ketika kecil sibuk belajar bahasa Arab, bagaimana bahasa sastra, syair. Seringkali beliau berangkat ke tempatnya orang-orang Badui. Disitulah beliau mendapatkan ilmu yang mendalam tentang sastra. Bagaimana kemudian beliau kok bisa berubah gitu? Ada beberapa kisah yang menjadi pendorong Imam Syafi'i yang awalnya sibuk belajar bahasa, sastra, kemudian beliau belajar agama, mendalami agama. Kalau bicara bahasa itu ilmu alat ya, yang dengannya orang bisa memahami agama. Ketika suatu hari beliau berada di kampung Arab Badui, datang seorang kepadanya bertanya, orang Badui ini, "Ma taqulu fi imra'atin tahidu yawman wa tadkhuru yawman?" Apa pendapatmu tentang seorang perempuan yang dia sehari datang bulan, sehari bersih? Gimana hukumnya? Hukum sholatnya, hukum puasanya. Faqala la adri. Kata Imam Syafi'i, faqala lahu ya ibna akhi. Kata orang Badui ini, wahai anak saudaraku, al-fadila aula bika minan nafilah. Kemuliaan itu lebih baik buat engkau daripada yang anjuran. Artinya engkau sibuk belajar bahasa, belajar sastra. Oh, seharusnya belajar fikih nih, belajar tentang yang engkau perlukan dalam kehidupan ini. Belajar tentang halal haram, belajar tentang mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Maka akhirnya Imam Syafi'i ketika mendapat teguran itu, beliau mengatakan innama uridu hadza lidza. Kata iya, aku kepingin, kata Imam Syafi'i, aku belajar bahasa untuk itu, dan aku sudah sungguh-sungguh mau belajar fikih, mau belajar ilmu, mendalaminya. Wabillahi taufiq wabihi asta'in, dan semoga Allah memberikan taufik dan kepadanya aku meminta pertolongan. Akhirnya Imam Syafi'i belajar. Ini disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah. Baik, bagaimana semangatnya Imam Syafi'i belajar? Dalam kondisi ibunya miskin, bukan orang kaya, bukan janda kaya, miskin. Kata Imam Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dia mengatakan, kuntu yatiman fi hijri ummi. Aku tuh yatim, tumbuh besar dalam asuhan ibundaku. Walam yakun ma'aha ma tu'til mu'allim. Ibuku tuh nggak punya uang untuk ngasih guru. Ini jamaah, kita perlu ya berpikir bahwa ternyata menuntut ilmu itu perlu biaya. Tapi tatkala tidak ada uang, tatkala tidak ada biaya, bukan berarti seorang itu nggak bisa jadi alim. Dan juga jangan berpikir ketika anak itu anak yatim berarti dia nggak bisa jadi orang besar. Karena berpikir kan nggak ada bapaknya, ya begitulah orang kalau nggak ada bapaknya. Ini peran seorang ibu. Makanya hampir di setiap nama besar para imam, di belakangnya ada peran ibu yang sangat besar. Ibunya Imam Syafi'i. Bagaimana besarnya pahala ibunya. Wa kana al-mu'allim qad radiya minni akhlufuhu idza qam. Terus gimana? Ibunya nggak punya uang. Ibunya pernah ada kejadian Imam Syafi'i ini belajar ke Yaman salah satunya. Akhirnya ibunya itu menggadaikan rumahnya agar anaknya ini bisa berangkat, bisa belajar. Kalau sekarang mungkin berangkat ke pondok, dulu berangkat ke Yaman Imam Syafi'i juga. Dan musuh-musuh Islam itu tahu bahwa ternyata kekuatan umat Islam ini tidak terletak di persenjataan mereka. Salah satu letak kekuatan umat Islam itu di wanita-wanita mereka.
Karena wanita muslimah itu adalah pabrik generasi masa depan. Sehingga mereka berpikir kalau perempuan ini keluar dari rumahnya, ngurusin urusan dunia, kerjaan, cari duit, kemudian menyerahkan pendidikan anaknya kepada orang lain, maka di situ kesempatan mereka untuk mengalahkan umat Islam. Dan kita lihat bagaimana hinanya umat Islam di masa sekarang ini. Jadi akhirnya Imam Syafi'i karena nggak punya duit, bukan berarti nggak bisa belajar. Ibunya yatim, nggak mampu, berarti nggak bisa menuntut ilmu. Tetap belajar. Caranya gimana? Imam Syafi'i akhirnya ngomong sama gurunya, gimana aku nggak punya duit? Oke kalau gitu. Kalau aku sedang pergi, engkau yang menggantikan aku. Yang ngurusin urusan murid-murid ini, juga mungkin murojaah murid-murid gurunya. Maka Alhamdulillah Imam Syafi'i ada cara ternyata. Tidak punya duit, tapi mungkin dengan tenaga, dengan ilmu yang dimiliki, tetap bisa belajar. Falamma khatamtul Qur'an dakhaltul masjid. Ketika aku sudah hatam Quran, yakni hatam menghafalkan Quran, aku mulai masuk masjid untuk ngaji sama ulama. Ini awalnya ke guru yang ngajarin Quran. Fakuntu ujalisul ulama. Aku akhirnya bisa, setelah hafal Quran, aku duduk belajar sama para ulama, fa'ahfadul hadis, awil mas'alah, aku menghafal hadis-hadis Nabi SAW, menghafal permasalahan-permasalahan fikih, wa kana manziluna bi Makkah fi Syi'bil Khaif. Rumah kami itu agak jauh dari Masjidil Haram. Di mana rumahnya? Di Mina. Para jamaah yang berangkat haji tahu di Mina itu ada Masjid Khaif. Nah, di situ tuh tempat tinggalnya Imam Syafi'i. Fakuntu anduru ilal azmi yalu. Aku ngelihat mau nulis di mana. Ibunya nggak punya fulus untuk beli buku. Maka yang dilakukan Imam Syafi'i adalah menulis, kalau ngelihat tulang yang agak lebar-lebar ya, maka beliau ambil. Fa'aktubu fihil hadits wal masalah. Aku tulis di sana hadis. Aku tulis permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Bukan di buku ya. Artinya dengan fasilitas yang sangat sederhana, bahkan tidak memadai, tapi ternyata dapat menciptakan sosok seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa kanat lana jarratun qadimah. Kita punya kayak model jarrah itu ya kendi dari tanah besar. Ya kendi itu sudah lama. Kalau sudah habis tulangnya itu udah nggak ada tempat lagi, aku lemparkan ke sana. Itu Imam Syafi'i. Dan disebutkan dalam riwayat lainnya bahwasanya Imam Syafi'i itu akhirnya berangkat ke kantor-kantor pemerintahan. Kertas-kertas yang dibuang, kalau sekarang kita lihat ya kadang-kala orang ngeprint sesuatu ada salah, hanya dibuang. Belakangnya kan masih kosong. Di situ Imam Syafi'i meminta kepada pihak kantor kalau ada kertas-kertas yang dibuang supaya beliau bisa memanfaatkan. Sekali lagi, tidak ada alasan dalam menuntut ilmu itu bicara fasilitas, sarananya tidak memadai, niat dan minta tolong sama Allah. Ismail bin Yahya berkata, Sami'tu Syafi'i. Aku mendengar Syafi'i berkata, Hafidhul Quran. Aku menghafal Al-Quranul Karim wa ana ibnu sab'i sinin. Umurku waktu itu 7 tahun. Jadi menghafal Al-Quran umurnya 7 tahun. Wa hafidhul Muwatta wa ana ibnu 10 sinin. Dan beliau telah menghafal kitabnya Imam Malik Muwatta ketika umur beliau 10 tahun. Subhanallah jemaah. Ini ada pesan juga buat orang tua yang punya anak-anak menghafal Al-Quran Karim. Setelah itu mau kemana tuh anaknya? Karena kadangkala tidak sedikit para penghafal Al-Quran yang tidak menjadi ulama. Dia hanya menjadi ya qori aja. Padahal Quran itu modal utama untuk menjadi ulama. Maka seharusnya para orang tua mengarahkan anaknya ketika sudah menghafal Al-Quran Karim, terus mau kemana?
agar benar-benar mengambil manfaat dari Al-Quran yang dia hafal. Ahibati fillah, akhirnya Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Bagaimana proses beliau berangkat ke Madinah? Disebutkan ibunya minta tolong kepada gubernur Madinah atau gubernur Mekah untuk nulis kepada gubernur Madinah. Imam Syafi'i kan ini tadi beliau dari keluarga Nabi SAW agar dimudahkan untuk belajar kepada Imam Malik. Disebutkan bahwasanya Imam Syafi'i ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab dalam mukaddimahnya, bahwa Imam Syafi'i berangkat dari Mekah ke Madinah. Tujuan utamanya adalah belajar kepada Imam Malik. Itu tujuan utamanya. Dalam perjalanannya menuju ke sana, ya ada cerita panjang. Bahkan ada buku khusus yang berbincang tentang perjalanan Imam Syafi'i ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, beliau datang ke Imam Malik. Ya, dengan perantara tadi wali Madinah atau gubernur Madinah. Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk membaca Muwatta itu kepada penulisnya Imam Malik. Kata Imam Malik, "Tamdi ila Habib katibi, fa innahu alladhi yatawalla qira'at." Kau berangkat, jumpain Habib, penulisku dia, sekretarisku, nanti dia yang baca. Artinya engkau yang dengerin, dia yang membaca. Karena dahulu jamaah yang namanya kitab hadis ini nggak ada harokatnya. Bahkan sebagian belum ada titiknya. Sehingga orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah, dia tidak akan mampu membaca kitab tersebut dengan baik dan benar. Maka diperlukan orang yang membacakannya. Faqala lahu Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i berkata kepada Imam Malik, "Tasma' minni radhiyallahu anka safhan. Fa inni istahsanta qira'ati qara'tuhu 'alaik." Kata Imam Syafi'i, "Gimana menurutmu kalau aku baca, kau dengarkan dari aku dulu," katanya. Ini murid ngomong sama gurunya. Semoga Allah meridaimu. Ini adabnya murid. Satu halaman aku akan bacakan kepadamu. Kalau engkau menganggap bacaanku bagus, ya aku akan baca kepadamu. Gak perlu lewat perantara Habib. Wa illa taraktu. Kalau engkau lihat gak bagus bacaanku, ya sudah, aku gak baca. Nanti aku akan berangkat ke Habib, biar Habib yang membaca. Faqala lahu qra'. Baca. Faqara'a safhan thumma waqaf. Imam Syafi'i membaca dari hafalannya. Beliau datang udah hafal Muwatta. Ada ribuan hadis di sana. Dibaca satu halaman, kemudian Imam Syafi'i berhenti. Faqala lahu Malik, ketika beliau berhenti, kan tadi ngomongnya satu halaman doang. Ketika beliau berhenti, kata Imam, "Hei, tambah, baca lagi." Faqara'a safhan thumma sakat. Dibaca lagi satu halaman. Kemudian berhenti Imam Syafi'i. Faqala, "Hei, baca lagi." Akhirnya Imam Syafi'i membaca itu Muwatta kepada Imam Malik sampai, yakni tanpa bantuan orang lain yang membaca. Di situ Al-Imam Malik takjub dengan Imam Syafi'i. Yang disebutkan umurnya pada waktu itu ya kira-kira 12 tahun atau 13 tahun beliau berangkat ke kota Madinah. Beliau takjub. Maka kemudian beliau berkata kepada Imam Syafi'i, "Ittaqillah." Nih, wasiat seorang guru kepada muridnya. Bertakwalah engkau kepada wajtanibil ma'asi. Hindarin maksiat. Hindarin maksiat.
fa innahu sayakunu laka sya'n. Kayaknya kau akan jadi orang besar. Subhanallah ya. Jadi ketika seorang menuntut ilmu, perlu menjaga diri dari kemaksiatan agar ilmunya bermanfaat. Subhanallah, Imam Syafi'i pernah mengadu kepada guru yang lainnya, Waqi' ibn Jarrah Ru'asi. Dia mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi, hafalanku kok sulit ya. Kemudian aku dikasih arahan untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan aku dikasih tahu bahwasanya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Ya, jadi umur Imam Syafi'i 13 tahun ketika belajar kepada Imam Malik. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi seperti di Indonesia, anak itu mulai rihlah, mulai masuk pondok, umur berapa? Ya masuk ke 13 tahun. Berpisah sama orang tuanya, udah bisa mandiri. Imam Syafi'i ketika itu umurnya 13 tahun. Ahibbatifillah, di riwayat lain, Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, innahu, beliau mengatakan, innallah azza wa jalla qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bil ma'asi. Aku lihat Allah seakan-akan sudah melemparkan cahaya di hatimu. Jangan engkau matikan dengan kemaksiatan. Bismillah. Ahibati fillah. Setelah beliau belajar kepada Imam Malik, apakah cukup? Enggak. Beliau berangkat ke Yaman. Belajar di Yaman, nanti kita akan baca guru-guru Imam Syafi'i. Kemudian beliau berangkat ke Irak. Di sana beliau belajar dengan ulama-ulama yang ada di sana. Beliau sempat diskusi dengan Muhammad ibn Hasan. Di sana beliau menyebarkan ilmu hadis, mazhabnya ahli hadis. Beliau menegakkan sunnah sehingga nama beliau menjadi harum. Dan keutamaannya juga banyak orang yang kenal, sampai Abdurrahman ibn Mahdi, salah satu ulama ahli hadis di masa itu, beliau meminta kepada Imam Syafi'i agar Imam Syafi'i mengarang kitab dalam pembahasan usulul fiqh, dalam pembahasan nasikh mansukh, ya, bagaimana menyimpulkan sebuah hukum. Beliau minta, ini ahli hadis. Karena kan di Irak sana, apalagi di Baghdad ya, kita tahu pemerintahnya pada waktu itu menjadikan muridnya Abu Hanifah sebagai qadil qudha, sebagai pemimpinnya para hakim. Sehingga lebih condong kepada madhab Hanafi. Al-Imam Syafi'i datang. Beliau berusaha untuk menjelaskan sunnah-sunnah Nabi dengan cara yang lebih elegan, yang lebih mudah difahami. Maka di sini Al-Imam Syafi'i ketika diminta oleh Abdurrahman ibn Mahdi mengarang kitab dalam pembahasan usulul fiqh, beliau mengarang kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Dan itu adalah kitab pertama yang ditulis dalam pembahasan kitab pertama. Belum ada sebelumnya. Sehingga siapa saja yang menulis usulul fiqh, mereka telah berhutang budi kepada Imam Syafi'i yang telah memudahkan jalan untuk memahami usul fiqh. Dan Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dua alim ulama ini takjub sekali dengan kitabnya Imam Syafi'i. Al-Qattan dan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, ini muridnya Imam Syafi'i, imam yang keempat yang nanti insya Allah kita akan membahasnya. Orang dua ini selalu ketika sholat mendoakan Imam Syafi'i. Karena mereka merasa hutang budi Imam Syafi'i itu. Betapa besarnya jasa Imam Syafi'i. Dan orang-orang itu bersepakat atas bagusnya
atas istimewanya kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Al-Muzani mengatakan, qara'tu risalah 500 marrah. Aku membaca kitab Risalah itu 500 kali. Ma min marratin illa wastafattu minha faidatan jadidah. Setiap kali aku membacanya, aku dapat faedah baru. Berapa kali membacanya? 500 kali. Dalam riwayat lain, Al-Muzani mengatakan, qala ana anzuru fir risalah min 50 sana. Aku tuh terus memperhatikan, mempelajari kitab Risalahnya Imam Syafi'i sejak 50 tahun. Ma a'lamu anni nadhartu fiha marratan illa wastafattu syai'an lam akun a'raf. Setiap kali aku membacanya, mesti aku dapat faedah baru yang belum aku ketahui sebelum. Ahibbati fillah, selain keilmuan beliau yang begitu mendalam, beliau itu adalah orang yang ahli ibadah. Ini seakan-akan sebuah keistimewaan, kemuliaan para ulama, para imam, di mana mereka adalah orang-orang yang berilmu dan ahli ibadah. Karena ada orang yang berilmu, ibadahnya biasa-biasa aja. Dan ada orang yang ibadahnya getol, tapi ilmunya dikit. Sedangkan para imam, dari awal yang kita baca tentang Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, nanti Imam Ahmad, mereka adalah orang-orang al-alim, al-amil bi'ilmi. Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Coba kita lihat bagaimana penilaian para ulama tentang ibadahnya Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala menukil dari Husain Al-Karabisi. Apa kata Husain Al-Karabisi? Bittu ma'a Syafi'i lailatan. Pernah aku bermalam bersama Imam Syafi'i satu malam. Fakana yusalli nahwa thuluthil lail. Beliau salat malamnya itu sepertiga malam. Sepertiga malam. Jadi kalau malamnya itu 12 jam, beliau sholatnya 4 jam. Fama ra'aituhu yazidu ala 50 ayat. Fa'idha akthara fami'ah. Satu rakaat itu beliau biasanya baca 50 ayat. Kalaupun lebih, biasanya beliau baca 100 ayat. Wa kana la yamuru bi ayati rahmatin illa sa'al. Nih, bagi yang madhabnya Syafi'i, coba lihat Imam Syafi'i. Tidak pernah beliau lewat satu ayat tentang rahmat kecuali beliau minta rahmat. Kita tahu di bulan Ramadan adalah bulan yang mulia untuk sholat malam. Sebagian masjid itu cepat-cepatan sholat. Ini Imam Syafi'i mencontoh Rasulullah SAW. Tidak lewat ayat rahmat kecuali di situ beliau minta rahmat. Wala bi ayati adzabin illa ta'awwad. Kalau lewat ayat adzab beliau mengatakan a'udzubillah, berlindung kepada Allah dari adzab. Wa ka'annama jumi'a lahu ar-raja' war-rahba jami'an. Seakan-akan dikumpulkan buat Imam Syafi'i ini beribadah kepada Allah antara harap dan kecemasan. Dan memang dalam beribadah seperti itu kita. Harap-harap cemas. Sehingga ketika kita mendengar ayat rahmat kita minta kepada Allah. Ketika dengar ayat azab kita takut. Dan kita berlindung dari azab Allah Azza wa Jalla. Ar-Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya kana Syafi'i qad jazza al-laila 3 ajza. Imam Syafi'i itu membagi malam itu jadi 3 bagian. Al-thuluthul awal yaktub. Sepertiga malam pertama beliau nulis. Jadi habis Isya itu beliau nulis. Ini sepertiga malam awal. Wa thuluthul tsani yusalli. Beliau salatnya sepertiga yang kedua. Jadi setelah beliau nulis, beliau salat malam. Wa thuluthul tsalits yanam. Beliau tidurnya di sepertiga yang terakhir. Karena mungkin ya ada kekhawatiran kalau beliau tidur takut nggak bangun nantinya. Maka beliau setelah menulis beliau sholat, setelah sholat baru beliau istirahat. Ibrahim ibn Muhammad rahimahullah ta'ala, ini salah satu juga
kawan dan muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ahsana salatan min Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i." Aku nggak pernah lihat orang yang sholatnya itu lebih baik, lebih indah daripada sholatnya Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Kok bisa seperti itu? Dari mana beliau dapat ilmu sholat ini nih? Kita kan kebanyakan sholat kita ya dari orang tua kita, dari guru ngaji kita. Kata Ibrahim bin Muhammad, sebab yang menjadikan Syafi'i sholatnya indah itu, annahu akhadha min Muslim ibn Khalid az-Zinji. Beliau mengambil ilmu dari Muslim bin Khalid az-Zinji. Muslim bin Khalid az-Zinji ini, beliau mufti Mekah pada waktu masanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar kepada beliau. Dan Muslim ini belajar kepada Ibn Jurayj. Ibn Jurayj ini belajar kepada tabi'in Atha bin Abi Rabah. Sedangkan Atha mengambil tata cara sholat itu kepada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zubair, yang dahulu pernah menjadi khalifah atau Amirul Mukminin, gubernur juga di kota Makkah. Sedangkan Abdullah bin Zubair yang merupakan sepupu Nabi SAW, Abdullah bin Zubair ini, Zubair yang sepupu Nabi SAW. Ini anak sepupu Nabi. Abdullah bin Zubair ini ngambil tata cara sholat itu dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar mengambil tata cara sholat dari Nabi SAW. Dan Nabi mengambilnya dari Jibril alaihissalam. Jadi bersambung sampai Nabi SAW. Sedangkan kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Abu Bakar salat seperti Nabi salat. Abdullah bin Zubair salat seperti melihat Abu Bakar salat yang melihat Nabi salat. Sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim al-Asbahani. Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala mengatakan, "Kana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yakhtimu fi syahri Ramadan 60 khatmah." Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan, beliau hatam Quran 60 kali. Ini kata muridnya. Ma minha syai'un illa fi shalah. Enggak ada yang dibaca lewat mushaf. Semuanya dihatamkan dalam sholat. Sholat malam dan sholat di siang hari. Subhanallah. Seperti itu Imam Syafi'i. Ini juga disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya. Kemudian Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, "Qala li Syafi'i, 'alaika biz-zuhdi." Syafi'i pernah berkata kepada engkau harus zuhud. Zuhud itu maknanya adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Fa inna zuhda 'ala zahidi ahsanu minal huli 'alal mar'atin nahid. Sesungguhnya zuhud itu buat orang yang zuhud itu lebih indah daripada perhiasan yang dipakai oleh seorang pemudi. Maka di sini Imam Syafi'i memberikan nasihat agar muridnya Rabi' bin Sulaiman dalam menghadapi kehidupan ini jadi orang yang zuhud. Dan kita juga insya Allah jamaah pada kesempatan yang akan datang, ana rasa ana cukupkan di sini ya, karena kurang sehat, dan mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, berbincang tentang akidah Imam Syafi'i. Sifatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orangnya tinggi, gagah beliau, khafiful aridain, jadi jambangnya itu tipis, nggak lebat Imam Syafi'i. Jenggotnya itu dikatakan tidak lebih dari, kayaknya beliau kalau sudah lebih satu qabdah itu diambil. Itu Imam Syafi'i, dan beliau meninggal tahun 205 Hijriah. Umur beliau cuma 55 tahun Hijriah. Tapi sampai hari ini kita masih terus mengambil manfaat dari ilmu beliau. Maka ahibati fillah, terkadang ada orang yang umurnya sudah 55 tahun. Tapi apa yang kau berikan kontribusi kepada agama ini? Apa manfaat yang kau berikan kepada umat? Bayangkan Imam Syafi'i gak sampai 60 tahun. Tapi begitu besar peran dan jasa beliau. Ahibati fillah,
Kalau bicara Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ana dari tadi berusaha untuk membaca ulang kitab Manaqibus Syafi'i lil Baihaqi, dan ternyata kitab itu seperti lautan yang kalau kita membacanya, kita akan mendapatkan banyak faedah, banyak cerita indah dari perjalanan hidup Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang kita semua insya Allah sudah tahu bahwa beliau lahir pada tahun meninggalnya Abu Hanifah 150 Hijriah. Nggak kenal mereka Masehi, walaupun sudah ada Masehi. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2022. Kalau kita mendengar Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, sebagian kita bingung. Dia akan bertanya, tahun kapan itu 150 Hijriah? Beliau meninggal tahun 204. Di akhir bulan Sya'ban. Beliau meninggal itu malam Jumat. Akhir bulan Rajab, akhir bulan Rajab. Tahun 204 Hijriah. Kita bingung lagi. Kapan? Karena kita sudah mengabaikan, melupakan, meremehkan bulan-bulan Islam dan kalender yang para sahabat telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai kalender umat Islam, yaitu bermula dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau bicara tahun 150 Hijriah, berarti 150 dari hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Meninggal tahun 204 Hijriah, berarti 204 tahun setelah hijrahnya Nabi SAW. Dan kita malam ini tanggal 28 Jumadal Ula 1443 dari hijrahnya Nabi SAW. Baik, ahibati fillah, sebelum kita melanjutkan cerita zuhudnya Imam Syafi'i, kita udah mendengar bagaimana beliau adalah orang yang ahli ibadah. Beliau bukan hanya orang yang berilmu, bukan hanya seorang guru yang mengajarkan ilmunya, tapi beliau adalah manusia yang berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Beliau juga zuhud, karena memang Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan orang itu setiap bertambah ilmunya, maka dia semakin zuhud dari dunia ini. Karena dia semakin tahu hakikat dunia. Ada sebuah kisah, potongan cerita dia di sana sempat menjadi pegawai pemerintahan. Beliau menjadi hakim, jadi qadhi. Walaupun hal itu ditegur beliau oleh para ulama. Sufyan bin Uyainah menegur Imam Syafi'i untuk tidak mengulangi hal itu, agar dia lebih fokus bagaimana belajar mengajarkan ilmunya, mengajak umat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Imam Syafi'i ke Yaman, beliau cerita di Yaman itu ada panglima-panglimanya Harun al-Rashid. Khalifahnya pada waktu itu Harun al-Rashid, yang ibu kotanya di Baghdad. Salah satu panglimanya Harun al-Rashid namanya Hamad al-Barbari. Dan di daerah Yaman
ada isu pemberontakan dari Bani Abdul Muttalib, dari keturunannya Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di sana ada yang mau berontak. Maka Harun al-Rashid kirim orang untuk memantau kondisi di sana. Ketika datang Imam Syafi'i, Ahmad al-Barbari ini ceritanya Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Syafi'i, dia nulis surat melaporkan kondisi Alawiyin yang ada di Yaman. Dan disebutkan dalam surat itu secara khusus tentang Imam Syafi'i. Ditulis dalam surat itu, inna ma'ahu rajulan. Bersama dia ada seorang laki-laki yang namanya Muhammad bin Idris. Ya'malu bilisanihi ma la ya'malul muqatil bisayfihi. Dia bisa berbuat dengan lisannya yang tidak bisa dilakukan oleh seorang jawara dengan pedang. Fa in kanat laka bil Hijazi hajah fahmilhum minha. Kalau engkau ada hajat di Hijaz, ada keperluan, bawa orang-orang itu dari Yaman, dari Hijaz bawa ke Baghdad. Akhirnya datang surat dari Amirul Mukminin, dari Khalifah Harun al-Rashid. Dibawalah Imam Syafi'i dengan salah satu komandannya Alawiyin dan orang-orang, beberapa orang dari mereka. Cerita Imam Syafi'i, fa'udkhilna ala Harun asyrah. Kita dimasukkan ke Khalifah Harun al-Rashid 10. Berarti jumlahnya banyak. Kemudian setiap 10 itu satu-satu lagi dipanggil. Harun al-Rashid berbicara dari balik tirai. Setelah ngomong, diperintahkan untuk ditebas kepala orang. Mereka orang-orang yang merencanakan pemberontakan. Sampai kepada Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i berhadapan dengan Harun al-Rashid dari balik tirai, ini ujian Imam Syafi'i. Kalau kita tahu ujiannya Abu Hanifah, ujiannya Imam Malik, ini ujiannya Imam Syafi'i. Beliau itu dituduh ikut orang-orang Syiah yang mau berontak. Faqultu ya Amirul Mukminin, abduka wa khadimuka Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Pelayanmu, budakmu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau mengenalkan diri. Apa kata Harun al-Rashid? Idrib unuqah, tebas lehernya. Bayangin. Faqultu ya Amirul Mukminin, aqulu wa tasma. Aku akan ngomong dulu, kau dengerin. Lalu beliau mengatakan, wa yadukal basitah wa sultanakal mani' wa la yafutuka minni ma turid. Engkau bisa berbuat apa saja kepada aku, tapi dengerin dulu gitu loh. Dengerin dulu, aku mau ngomong gitu loh. Qultu ya Amirul Mukminin, engkau seakan-akan, engkau sepertinya menuduhku telah membelot darimu dan aku condong kepada para pemberontak itu. Lalu Imam Syafi'i membuat sebuah permisalan. Permisalanku dengan dirimu dan dengan mereka, kata dia. Bagaimana ya Amirul Mukminin? Fi rajulin, tentang seorang yang punya 2 sepupu. Kita tahu Khilafah Abbasiyah. Jadi Harun al-Rashid ini nasabnya sampai kepada Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan para Alawiyin nasabnya mereka sampai kepada Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i kepada Syafi' yang dari keluarga Nabi alaihissalatu wassalam.
Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku sekarang berada di antara dua sepupu. Yang satu dari Abdullah bin Abbas, yang satu dari Ali bin Abi Thalib. Lalu dia mengatakan, yang satunya dia memasukkan orang ini dalam nasabnya, dan kata dia seperti orang itu, hartanya haram kecuali dengan izinnya, dan putrinya haram kecuali dengan dinikahkan, dan dia melihat kewajiban atas dirinya seperti kewajiban atas sepupunya itu. Sedangkan sepupu yang satunya mengatakan dia di bawahnya, kedudukan dia di bawahnya. Wa annahu fin nasab a'la minhu. Dia mengatakan nasabku lebih tinggi daripada nasab ini sepupu yang satunya. Dan dia beranggapan aku adalah budaknya. Putriku adalah budak perempuannya dia. Dan dia mengatakan putriku halal buat dia tanpa izin. Dan hartaku juga halal buat dia. Kira-kira Amirul Mukminin, aku atau orang ini akan milih yang mana? Akan memilih sepupu yang mana? Maka kata Imam Syafi'i, fahada anta wa haula, ini permisalmu dengan mereka gitu loh. Masa aku mau condong sama mereka, membelot darimu? Engkau yang menganggap aku sama sepertimu, hartaku halal kecuali dengan izinku. Masa aku mau bergabung dengan orang-orang itu? Dengar itu, Harun al-Rashid minta Imam Syafi'i ngulangin sampai 3 kali. Setelah Imam Syafi'i mengatakan itu 3 kali, ini faedahnya ilmu jamaah. Ini pentingnya ilmu. Apa kata Harun al-Rashid? Bisu. Yang ini jangan dibunuh. Yang ini ditahan. Fi daril ama. Ada, entah apa maksudnya daril ama ini. Sepertinya tahanan rumah ya. Ada tempat orang-orang umum di sana. Kata Imam Syafi'i, ya aku di sana itu nggak tahu seorang pun gitu loh. Imam Syafi'i kita tahu dia dari Gaza, kemudian ke Mekah, dari Mekah ke Medina, dari Medina ke Mekah, dari Mekah kemudian ke Yaman, kemudian dibawa ke Baghdad dan nggak kenal siapa-siapa di Baghdad Imam Syafi'i. Dan dibawanya Imam Syafi'i dari Yaman, menuju ke Baghdad itu karena ada fitnah. Akhirnya Imam Syafi'i nggak tahu mau deket sama siapa, mau ngomong sama siapa. Tapi di situ ternyata ada majelisnya Muhammad Ibnul Hasan, muridnya Abu Hanifah. Disinilah awal interaksi Imam Syafi'i dengan madhab Hanafi, di mana beliau belajar dari murid-muridnya Muhammad Ibnul Hasan, berdialog sama mereka, karena mereka ya mungkin lebih condong kepada ra'i, kepada qiyas, yang akhirnya terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Muhammad Ibnul Hasan. Yang berita itu sampai kepada Harun al-Rashid. Yang Harun al-Rashid senang sekali. Kenapa? Karena Imam Syafi'i dari Quraisy. Sehingga seakan-akan dia mendapatkan pembelaan Harun al-Rashid dengan adanya Imam Syafi'i. Dan akhirnya Imam Syafi'i dikasih fasilitas oleh Harun al-Rashid ya, untuk balik ke Mekah, kemudian nanti berangkat ke Baghdad lagi, kemudian beliau minta izin untuk berangkat ke Mesir. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang jelas Imam Syafi'i memberikan warna indah ketika berada di Baghdad. Interaksi beliau dengan madhab Hanafi, dengan murid-muridnya Abu Hanifah, membuat beliau juga lebih terbuka, membuat beliau juga memberikan pencerahan kepada penduduk yang ada di Baghdad, karena terjadi gesekan ya antara Madrasatul Baghdad dengan Madrasatul Madinah, Imam Malik. Ada omongan-omongan yang kurang bagus lah. Dan di situ Imam Syafi'i berusaha untuk membela gurunya Imam Malik. Bukan membela gurunya, tapi membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ahibati fillah, Imam Syafi'i hampir mati, hampir dibunuh. Tapi Allah menyelamatkan beliau. Karena ada rencana lain buat Imam Syafi'i dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu Allah itu
ala kulli syai'in qadir. Ingat, ada kata seluruh umat manusia bersepakat, bersekongkol untuk memberikan bahaya kepada dirimu. Mereka tidak akan mampu memberikan bahaya itu. Kecuali kalau Allah sudah tuliskan. Sebaliknya, kalau mereka bersepakat untuk memberikan manfaat tapi Allah tidak mengizinkan, nggak akan pernah terjadi. Dan bagaimana tawakalnya Imam Syafi'i kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau bicara zuhudnya Imam Syafi'i ini dari Baghdad balik ke Mekah bawa uang yang dikasih oleh Harun al-Rashid. Abu Thawr berkata kepada Imam Syafi'i ketika mau pulang ke Mekah, karena tahu Imam Syafi'i ini duit itu akan dibagikan. Beliau bukan orang yang bakhil, bukan orang yang menimbun harta. Maka aku mengatakan kepada beliau, yang bagi an tashtariya bihadzal mal dhai'ah. Engkau belilah aset gitu. Beli tanah apa buat engkau dan buat anak-anakmu gitu. Ini nasihat kawannya Abu Thawr. Kemudian balik ke Mekah, terus balik lagi ke Baghdad. Ditanya sama Abu Thawr, di mana fulus itu? Dibuat beli apa sama engkau? Imam Syafi'i, di Mekah aku nggak dapatkan tanah yang mungkin aku beli. Kenapa kata dia? Kata Imam Syafi'i, lima arifati bi asliha. Karena aku tahu dengan asalnya tanah itu, kebanyakannya itu wakaf tanah Mekah itu. Bayangkan ya, dari masa Imam Syafi'i. Jadi memang para khalifah itu ya berusaha untuk beli tanah di dekat Masjidil Haram, di daerah sana, untuk diwakafkan gitu. Imam Syafi'i nggak berani beli. Walaupun tahu ada orang-orang yang mungkin menjualnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, karena aku tahu dengan muasal tanah itu, yang kebanyakannya adalah wakaf, maka aku nggak bisa beli. Tapi kata Imam Syafi'i, walakin qad basatna madriban yakunu li ashabina. Tapi aku di sana bikin perkemahan yang besar, kata dia. Buat keluarga kita, kawan-kawan kita yang berangkat haji, mereka bisa singgah di sana. Bayangin. Hada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ceritanya Al-Harith bin Suraj. Ini tentang waraknya Imam Syafi'i. Dakhaltu ma'a Syafi'i ala khadimin lirrashid. Suatu hari, aku pergi bersama Imam Syafi'i menjumpai pelayannya Harun al-Rashid. Dia berada di rumah yang karpetnya itu dari sutra, dibaj. Ketika Imam Syafi'i masuk, dia meletakkan kakinya di balok kayu yang di depan pintu rumah itu. Beliau melihat sutra. Maka beliau balik dan tidak masuk. Pelayannya Harun al-Rashid mengatakan, "Udkhul." Masuk, kata dia. Apa kata Imam Syafi'i? La yahillu iftirashuha. Nggak boleh, kata. Nggak boleh duduk di atas karpet ini yang terbuat dari sutra. Dan nggak boleh dihamparkan seperti ini. Akhirnya pelayannya ini menghormati Imam Syafi'i. Kemudian dia masuk ke rumah lainnya. Ya, ini di Istana Raja ada banyak rumah gitu ya. Masuk ke rumah lainnya dan di situ ada permadani Armenia. Mungkin Armenia, mudah-mudahan nggak salah, Al-Armani dikatakan. Dan harganya itu lebih mahal dari yang sutra. Lalu Imam Syafi'i masuk. Apa kata Imam Syafi'i? Hada halal wa dhaka haram. Ini halal gitu. Itu haram. Wa hada ahsan min dhak. Ini lebih bagus dari yang tadi loh. Wa akthar thamanan minhu. Dan lebih mahal harganya. Tapi halal. Fatabassam al-khadim as-sakat. Pelayannya tersenyum. Diam aja dia. Artinya Imam Syafi'i menyempatkan diri tatkala melihat di sebuah istana ada kemungkaran, maka beliau tetap beramar ma'ruf dan bernahi.
Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ini orang kepercayaannya Imam Syafi'i yang dikasih amanah dia tentang hartanya Imam Syafi'i. Dan beliau muridnya Imam Syafi'i. Apa ceritanya Rabi' bin Sulaiman? Qala Syafi'i. Syafi'i pernah berkata kepada aku, Ma syabi'tu mundu 16 sana illa syab'atan ittarahtuha. Kata Imam Syafi'i, aku nggak pernah kenyang sejak 16 tahun. Bayangin. Nggak pernah beliau makan sampai kenyang sejak 16 tahun. Illa syab'atan. Kecuali sekali aku kenyang. Akhirnya ittarahtuha, seperti dimuntahkan Imam Syafi'i. Beliau benar-benar menjalankan nasihat Nabi SAW. Nabi itu ngajarin kepada kita, jemaah. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min ba'd. Kata Nabi, nggak ada wadah yang lebih buruk yang diisi sama manusia daripada perut. Bihasab ibni Adam luqaymat yuqimna biha sulbah. Cukup manusia itu makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya jadi tegak gitu. Gak perlu sandar dia. Punggungnya jadi tegak. Fa in kana la budda la mahala. Kalau harus makan. Kalau makanannya enak ya, kita jarang dapat makanan kayak gitu, kita kepingin makan. Nabi memberikan arahan. Kenyang? Enggak. Nabi SAW mengatakan, fathuluthun li ta'ami. Dibagi sepertiga nih. Perutnya dibagi sepertiga. Sepertiga buat makan. Sepertiga buat air. Dan sepertiga buat nafas. Dan Imam Syafi'i menjalankan itu. Beliau gak pernah kenyang sejak 16 tahun. Apa kata beliau? Li'anna shiba'a yuthqilul badan. Kenyang itu bikin berat ke badan. Wa yuqsil qalba. Bikin hati jadi keras. Wa yuzilul fitnah. Bikin kecerdasan itu hilang. Orang kalau kekenyangan. Wa yujlibun naum. Dan mendatangkan ngantuk. Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah. Dan membuat orangnya yang kenyang ini lemah beribadah. Kita bisa bayangin ketika Ramadan. Ramadan ini insya Allah 90 hari lagi kira-kira ya. Nah, ketika orang itu belum berbuka, sehat dia. Bisa ngaji, bisa baca Quran. Masya Allah. Ringan geraknya. Ketika habis berbuka dan kekenyangan, mau sholat maghrib susah. Mau berdiri dari kursinya susah. Kenapa? Karena kita nggak jalanin wasiat. Nih, Imam Syafi'i menjalankan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan dalam Manaqib Syafi'i bahwasanya Syafi'i, Imam Syafi'i itu la yumsik malahu min samati. Kalau ada orang punya perlu, butuh, beliau nggak simpan uang. Beliau bantu. Bahkan kadang-kala beliau menjual perhiasan putri dan istri. Itu membantu orang. Ahibati fillah. Ada sebuah cerita yang apa ya? Membuat Imam Syafi'i berubah. Diceritakan oleh Abul Hasan, qala akhbarana Abu Muhammad, qala akhbarani Abu Muhammad qaribus Syafi'i fima katabil. Ini cerita keluarganya Imam Syafi'i. Dia tulis surat kepada Abu Muhammad ini. Katanya haddathatni ummi. Aku diceritai sama ibuku. Pernah suatu hari Imam Syafi'i, seorang perempuan, ibu yang menyusui, artinya tukang susu ya. Perempuan yang menyusuin anaknya orang. Dia bawa bayi sedang dia susuin. Dia duduk sama ibuku. Ngobrol. Ketika lagi ngobrol, bayinya nangis. Fakhafat ayyastayqid Syafi'i. Takut Imam Syafi'i bangun gara-gara tangisan anaknya. Dan Imam Syafi'i ini orang yang penuh wibawa, karismatik. Akhirnya
ibunya ini yang bawa bayi itu ditutup, disumpel mulutnya anak ini, dia keluar. Cepat dia keluar dan pintunya cukup jauh gitu loh. Belum sempat sampai ke pintu itu, anak itu sudah meronta. Sudah meronta. Akhirnya ketika Imam Syafi'i bangun, ibuku ngomong, "Waihak ya Ibn Idris." Celaka engkau Ibn Idris. Bercanda ini sama Imam Syafi'i. Hari ini engkau hampir membunuh seseorang. Imam Syafi'i merah wajahnya. Beliau heran. Kaif, kok bisa? Kaif dzalik, kata dia. Gimana kok aku hampir bunuh orang, kata dia. Diceritai apa yang telah terjadi. Akhirnya Imam Syafi'i bersumpah dia nggak akan tidur siang di waktu yang panjang kecuali alat tumbuknya gandum itu ada di atas kepala dia sedang diputer. Jadi kalau ada yang mau ngadu gandum, sudah giling gandumnya itu di kepala Imam Syafi'i. Maka beliau biasanya kalau mau tidur dipanggil tuh. Mungkin pembantunya beliau yang biasa giling gandum untuk menggiling di dekat kepala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ahibati fillah. Imam Syafi'i benar-benar mengumpulkan banyak ilmu dari banyak ulama. Dan itulah yang membuat beliau spesial. Beliau belajar, tadi disebutkan dari muridnya Abu Hanifah. Sehingga beliau tahu bagaimana cara berfikirnya, cara menyimpulkan hukum dari muridnya Abu Hanifah. Kemudian beliau belajar dari Waqi' bin Jarrah, Hamad bin Usama al-Hashimi, Abdul Wahab bin Abdul Majid al-Basri. Ini yang di Irak ya. Artinya beliau Mekah, Madinah, Yaman, Irak, di Baghdad sana. Beliau balik lagi ke Mekah, sempat balik ya pada tahun 195 Hijriah. Kemudian beliau balik ke Baghdad lagi, 2 tahun di Baghdad. Kemudian beliau balik ke Mekah lagi. Setelah itu beliau balik lagi jadi setelah dari Baghdad balik ke Mekah, kemudian balik lagi ke Baghdad pada tahun 198 Hijriah. Kemudian jadi 3 kali beliau bolak-balik Mekah Baghdad. Setelah itu pada tahun 199 dari Baghdad beliau menuju ke Mesir. Disitulah terjadi qaul jadid. Jadi ada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika beliau di Baghdad. Kemudian tatkala beliau berangkat ke Mesir, beliau berinteraksi dengan ulama-ulama Mesir, semakin terbuka lagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga beliau memiliki pendapat-pendapat baru yang disebut al-qaulul jadid. Ahibati fillah, di antara karya tulis Imam Syafi'i yang paling fenomenal ya, yang sampai hari ini bahkan menjadi rujukan para ulama dahulu. Jadi kitabnya Imam Syafi'i itu jadi rujukan para ulama yang hidup semasa dengan Imam Syafi'i dan menjadi rujukan ulama-ulama yang setelah mereka, yaitu Kitabur Risalah. Bagaimana beliau mengarang kitab ini? Disebutkan oleh Al-Baihaqi, ada banyak sebab ya yang disebutkan, tapi salah satunya ini kata Imam Baihaqi, qala akhbarana Abul Husain Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Bishran al-Adil di Baghdad. Kasih cerita di Baghdad. Kasih tahu oleh Abu Muhammad Da'laj mendengar Ja'far bin Ahmad As-Salmani yaqul sami'tu Ja'far bin akhi Abi Thawr yaqul sami'tu ammi. Dia mendengar pamannya mengatakan kata Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi salah satu ulama ahli hadis. Beliau kirim surat kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih muda pada waktu itu.
Dan kita tahu Imam Syafi'i meninggal dunia umur berapa, Syekh? Umur 54 tahun beliau meninggal dunia. Hijriah. Abdurrahman bin Mahdi kirim surat kepada Syafi'i agar Imam Syafi'i nulis buku. Menyusun buku tentang ma'anil Quran, tentang arti makna-makna Al-Quranul Karim. Kemudian mengumpulkan berita-berita yang bisa diterima tentang hujjahnya, ijma', menjelaskan tentang an-nasikh wal mansukh. Jadi ada hukum yang dihapuskan, ada hukum yang menghapuskan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka beliau akhirnya menulis Kitabur Risalah. Qala Abdurrahman bin Mahdi, ma usalli salatan illa wa ad'u li Syafi'i. Aku nggak pernah salat atau aku nggak pernah berdoa melainkan di dalamnya aku berdoa. Ahibati fillah. Imam Syafi'i mengatakan, waditu law anna an-nas ta'allamu al-ilma wa lam yansibu li minhu syai'an. Aku ingin orang-orang ini belajar ilmu dari aku yang sudah aku sampaikan, yang sudah aku tulis, tanpa mereka menisbatkannya kepada aku. Karena kalau nggak harus qala Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan yang penting ilmu itu nyampe, pahalanya nyampe ke Imam Syafi'i. Ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti yang mengamalkannya. Jadi nggak penting dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, yang penting pahalanya sampai. Dan ahibati fillah, cerita Rabi' ibn Sulaiman tentang sakitnya Imam Syafi'i. Ada satu bab di dalam kitabnya Al-Baihaqi, judul bab ini Dzikru maradi Syafi'i sini. Ini cerita tentang sakitnya Imam Syafi'i. Kemudian meninggalnya beliau dan di mana beliau dikuburkan. Rabi' ibn Sulaiman bercerita bahwasanya aqama Syafi'i hahuna 4 sinin. Imam Syafi'i tinggal di Mesir itu kira-kira 4 tahun. Jadi kalau beliau tahun 199 meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir, ya kira-kira dari tahun 200. 4 tahun beliau tinggal di Mesir ini, katanya Rabi' ibn Sulaiman. Fa'amla 1050 waraqah. Beliau mendiktikan 1500 lembar. Ilmu yang didiktikan, yang ditulis oleh orang-orang ini 1500 lembar. Wa kharraja kitabul alfi waraqah. Dan kitab al-um ini adalah 200 lembar. Jadi yang ditulis, yang didiktikan oleh Imam Syafi'i. Wa kitabus sunan. Dan beliau juga punya kitab sunan. Wa asya' kathira. Dan banyak buku-buku lainnya. Itu dilakukan selama 4 tahun. Ahibati fillah. Muslim itu kalau bisa produktif, ada sesuatu yang dia tinggalkan. Memberikan manfaat buat manusia. Sekarang ini, orang bisa bikin flyer ya. Bikin flyer, bikin nasihat-nasihat. Ya, nasihat dari Nabi SAW dia bikin, dia sebarkan. Gak penting orang itu menyebutkan linknya dari engkau, gak penting. Tapi ilmu itu sampai kemana? Itu yang terpenting. Kata Rabi' ibn Sulaiman, wa kana alilan syadid al-illah. Imam Syafi'i itu sakit dan parah sakitnya. Apa sakitnya Imam Syafi'i? Wasir. Fakana rubbama yakhruju ad-dam minhu wa huwa rakib hatta tamtali'a sarawiluhu wa markabuhu wa khuffahu. Nah, kadangkala beliau naik kendaraan beliau, kuda atau keledai atau itu darah keluar memenuhi
celananya tamtali sarawil. Celananya penuh darah sampai hewan tunggangannya itu juga penuh darah, dan darah itu masuk ke sepatunya Imam Syafi'i, ke khufnya Imam Syafi'i. Ini menunjukkan parahnya sakitnya Imam Syafi'i. Hal ini mengingatkan kita kepada hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya, man asyadun nasi balaan, siapa orang yang paling parah cobaannya? Qala al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang mendekati dan mendekati. Artinya yang derajatnya dekat kepada derajatnya para nabi, para ulama. Orang itu dikasih ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Kita nggak boleh minta bala. Kita nggak boleh, kita minta afiah. Nabi nyuruh kita berdoa, sallallahu al-afiyah, minta kesembuhan, keselamatan dari berbagai bala. Tapi terkadang bala itu datang. Ahibati fillah. Masih ceritanya Sulaiman, Ar-Rabi' bin Sulaiman. Apa kata Rabi' bin Sulaiman? Kuntul qayyim bi jami'i mali Syafi'i. Aku nih termasuk orang yang ngurusin semua hartanya Imam Syafi'i. Wa yadi fi hatta laqiya Allah. Dan tanganku, artinya aku terus ngurusin harta Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i meninggal dunia. Wa ja'alani fi hillin min jami'i malihi 3 marrat. Dan beliau menghalalkan buat aku gitu, kalau ada yang kemakan, kalau ada yang keambil, 3 kali beliau menghalalkan buat aku. Dan pernah suatu hari dia berkata kepadaku ketika dia sakit, ya bunayya, innal khilman jufa ya'til qawmu liyusallimu alayya fayaquluna laysa alayhi idhin. Itu budak-budakku itu kasar orang-orang. Orang-orang datang kepingin mengucapkan salam kepada Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Nggak ada izin. Wala ya'lamuna illati. Dan mereka nggak tahu kalau aku sedang sakit gitu. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan kepada Rabi' bin Sulaiman, kalau engkau bisa, kata Imam Syafi'i, engkau tolong duduk di ruangan yang di depan tangga. Kalau datang orang-orang, maka engkau jumpain mereka. Artinya jangan budak-budak itu yang suruh ngomong. Engkau jumpain mereka dan kasih tahu mereka aku sakit. Imam Syafi'i karena parahnya sakitnya, ranjangnya Imam Syafi'i itu dilobangin. Supaya darah itu, di bawahnya itu dikasih bejana, supaya darah itu, ya Allah, jamaah, netes dan tidak mengotorin ranjangnya Imam Syafi'i. Kemudian kalau datang orang-orang yang mau membesuk Imam Syafi'i, ya, akhirnya orang-orang bisa berjumpa dengan Syafi'i, kemudian mereka mendoakan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i terima kasih banget kepada Rabi' bin Sulaiman atas apa yang dia lakukan. Ahibati fillah, kata Muhammad ibn Abdul Hakam, kana Syafi'i qad marida min hadha an-nasur. Imam Syafi'i sakitnya kena wasir ini, sehingga kadang-kala ada perubahan di sampai beliau mengatakan, inni la'atil khata' wa ana a'rifu. Aku tahu aku kadang-kala salah, kata, dan aku tahu itu betul. Dan subhanallah, beliau sakit jamaah sampai meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala. Dan ingat ketika beliau sudah mau meninggal dunia, datang muridnya Imam Syafi'i al-Muzani. Kemudian beliau bertanya kepada Imam Syafi'i, kaifa asbahta ya Ustaz? Gimana kondisimu pagi ini wahai Ustaz? Kata Imam Syafi'i, asbahtu minad dunya rahilan.
li ikhwani mufariqan wa li ka'sil maniyati syariban wa 'ala Allahi waridan wa li su'i a'mali mulaqiyan. Aku pagi ini kayaknya akan pergi meninggalkan dunia. Dan aku akan berpisah dengan saudara-saudaraku. Dan aku akan meneguk gelas kematian. Dan aku akan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aku akan berjumpa dengan perbuatan-perbuatan buruk yang aku lakukan. Kemudian kata Al-Muzani, Imam Syafi'i melihat ke langit. Lalu beliau mengatakan, ilaika ilahal khalqi arfa'u raghbati wa in kuntu ya dhal manni wal judi mujrima. Kepadamu ya Allah, wahai Tuhan pencipta, aku mengangkat harapanku. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi. Ketika hatiku jadi keras, aku kebingungan mau kemana. Ja'altur raja minni li'afwika sulam. Ya Allah, aku menjadikan harapan kepada maafmu sebagai anak tangga menujumu. Ta'azamani dhambi falamma qarantuhu. Aku kalau melihat dosaku, besar banget dosaku itu. Tapi ketika aku bandingkan bi'afwika rabbi, kana afuka a'zama. Dosaku yang besar itu, kalau aku bandingkan dengan maafmu ya Allah, ternyata maafmu jauh lebih besar ya Allah. Wa ma zilta dha'afin 'anil dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarrum. Dan engkau terus ya Allah memberikan maaf atas dosa, dan engkau mengampuni, engkau berbuat baik sebagai kemuliaan dari engkau. Walaula kama yaqwa bi iblis abidun fakaifa waqad aghwa safiyaka adam. Dia katakan, kalau bukan karena engkau ya Allah, nggak ada yang bisa beribadah gara-gara iblis. Tapi engkau yang memberikan kekuatan. Orang iblis saja berhasil menggodain kekasihmu, itu Nabi Adam alaihi salam. Fa in ta'fu anni ta'fu an mutamarridin. Bayangkan ya, begitu besarnya jasa Imam Syafi'i, begitu banyaknya kebaikan Imam Syafi'i, begitu diingat kontribusi Imam Syafi'i kepada umat, kepada agama ini. Tapi beliau menghadap Allah dengan memandang kepada kelemahan dan kekurangan dirinya. Beliau tidak pernah mengatakan, oh aku yang ngarang buku ini, aku yang telah berdakwah, aku yang telah menyampaikan ini. Beliau mengatakan, fa in ta'fu anni ta'fu an mutamarridin zalumin ghashumin ma yuzalilu ma'thama. Kalau engkau memberikan ampunan ya Allah, engkau memberikan ampunan kepada orang pelaku dosa yang zalim, yang banyak dosanya, yang terus-terusan berbuat dosa. Wa in tantaqim minni falastu bi'ahisin walau adkhaltu nafsi bi jurmi jahannama. Tapi kalau engkau mau membalasku dengan dosa-dosaku, aku tidak akan pernah putus asa. Kalau engkau masukkan aku ke neraka jahanam, aku tidak pernah putus asa terhadap rahmatmu ya Allah. Fajurmi azimun min qadimin wa hadithin wa afuka ya dhal afi a'la wa ajsama. Dosaku besar, ya, yang dulu dan yang baru. Tapi ampunanmu ya Allah, maafmu ya dzal afwi a'la wa ajsama, itu jauh lebih tinggi dan lebih besar. Ahibati ada banyak yang diriwayatkan tentang syair-syair Imam Syafi'i yang semuanya penuh dengan hikmah ya. Dan Imam Syafi'i, kata Ar-Rabi' bin Sulaiman, tufiya Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i meninggal dunia Lailatul Jumu'ah, pada malam Jumat, ba'dal maghrib, setelah salat maghrib, wa ana indah, dan aku ada di sisinya. Dan kita tahu hadis ya tentang meninggal malam Jumat, ya salah satu tanda husnul khatimah insyaallah buat orang yang soleh tentunya, walaupun hadis itu mungkin diperselisihkan. Dan beliau dikuburkan pada hari Jumatnya ba'dal asr,
setelah sholat asar. Jadi cukup lama menunggunya. Akhir yaum min Rajab, pada akhir yaum dari bulan Rajab, wan sarafna min janazatihi, dan kita pulang selesai menguburkan Imam Syafi'i, kita melihat hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah. Ahibati fillah, ya umur beliau kira-kira 54 tahun, dan beliau telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada umat ini. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, "Uhibbus salihin walastu minhum." Aku cinta sama orang-orang soleh, walaupun aku bukan termasuk dari mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Ini tawadhu'nya Imam Syafi'i. Semoga dengan cintaku itu aku dapat syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku benci dengan orang yang dagangannya itu kemaksiatan, dosa terus. Walau kunna sawa'an fil bid'ah. Walaupun kita secara dagangan sama. Semoga kita dapat ambil pelajaran dari Imam Syafi'i. Dan kita akan lanjutkan dengan kajian insyaallah tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Kita akan ceritakan bagaimana perjumpaan Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Al-Imam Syafi'i insyaallah, dan bagaimana juga Imam Syafi'i mendapatkan faedah dari Imam Ahmad sebagai seorang ahli hadis, dan bagaimana Imam Ahmad juga mendapatkan faedah yang luas sekali dari ilmunya Imam Syafi'i. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator Bang Dodi. Jazakumullah khair. Jazakallah barakallahu fiik Ustaz atas kajian yang telah sampaikan, dan alhamdulillah kita telah mendapatkan beberapa poin penting tentang sejarah Al-Imam Asy-Syafi'i yang patut kita teladani di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin karena keterbatasan waktu mengingat kondisi Ustaz juga sudah larut di Jember, kita batasi mungkin 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin dari yang sudah resen, dari Abu Sofia. Tafadhol Abu Sofia untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afan, mudah-mudahan Ana bukan termasuk murid yang kurang beradab ya Ustaz ya. Ana mohon izin nih, Ana pengen menanyakan yang ini, yang tidak bisa ditanyakan di forum umum. Apabila Ustadz ada waktunya, nanti kapan, nanti anak insya Allah telepon ke Ustadz itu. Kira-kira waktu yang pas kapan gitu Ustadz? Barakallahu fiik. Iya, mungkin nanti bisa hubungan sama siapa? Sama adminnya, sama teman-teman di studio, biar mereka mengingatkan anak nantinya. Barakallahu fiik. Kalau Ba'da ini terlalu larut malam besok. Iya, mungkin. Iya, cari waktu yang lain nanti insya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas pertanyaan yang tadi mungkin secara pribadi akan tanyakan ke Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz dari sebentar. Ya, ada salah satu pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Di salah satu kisah Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwa setelah kunjungan Imam Asy-Syafi'i ke Baghdad pertama kali, beliau kembali ke Mekah, dan di sana beliau hanya tinggal beberapa bulan, namun itu adalah masa yang paling subur dalam kehidupan beliau untuk menuntut ilmu. Kira-kira apa yang menyebabkan beliau mendapatkan banyak ilmu dalam waktu yang sangat singkat Ustaz di Mekah? Jazakallah Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi sebenarnya perjumpaan dengan para ulama ya, kalau kita lihat Imam Syafi'i secara basic udah kuat sekali ya, bagaimana sejak kecil beliau sudah menghafal Al-Quranul Karim, kemudian beliau menghafal Muwatta Imam Malik, kemudian beliau belajar di Madinah, berjumpa dengan para ulama. Nah, tatkala beliau berangkat ke Baghdad, tadi kita sebutkan ada banyak hal yang terbuka buat Imam Syafi'i, sehingga tatkala beliau balik dari Baghdad ke Mekah lagi, itu menjadi penyemangat baru buat Imam Syafi'i untuk belajar lagi,
berjumpa dengan ulama-ulama yang ada di Mekah. Jadi modelnya ketika seorang itu habis belajar sesuatu, kemudian dia melihat ada perkara-perkara mungkin yang perlu dikaji kembali, kedatangan Imam Syafi'i dari Baghdad berjumpa dengan ulama-ulama yang ada di Mekah membuat beliau lebih mudah lagi untuk mengkaji masalah-masalah yang memang ingin dikaji. Mungkin itu salah satu sebabnya, dan kita tahu bahwasanya Mekah tempat kumpulnya ulama dari berbagai penjuru dunia, apalagi ketika mereka melaksanakan ibadah haji. Barakallahu fiik. Nah, Tapi kalau Ustaz Jazakallahu atas jawaban yang telah sampaikan, Ustaz, semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Pertanyaan berikutnya mungkin dari Abu Zaki. Padahal Abu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Nah, Ini mengenai yang pendapat Imam Syafi'i yang baru dan yang lama, qaul jadid dan qaul qadim ini. Apakah setiap pendapat qaul jadid itu merevisi qaul qadim dan menjadi pendapat mazhab, Ustaz? Apakah semuanya gitu, atau memang ada beberapa pendapat lama qaul qadim yang masih dipakai di dalam mazhab? Masya Allah. Jazakallahu khair. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Kalau kita lihat ya, para ulama, mereka adalah manusia biasa yang dapat salah dan benar, atau dapat benar dan salah. Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah mengatakan kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua itu dapat diterima pendapatnya dan dapat ditolak. Illa sahibu hadzal qabr. Kecuali yang dikubur di sini, ani Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i juga mengatakan, "Idza wajadtum qawli yukhalifu hadits Rasul SAW, fadribu biqawli ardhal ha'id." Kalau kalian mendapatkan ucapanku, pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka lempar ke tembok pendapatku ini. Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, kadang-kala dalam satu permasalahan itu ada 2-3 pendapat. Jadi para ulama itu ya berpendapat sesuai dengan ilmu mereka yang sampai. Kalau Al-Imam Syafi'i punya qaul qadim sama qaul jadid ya. Qaul qadim itu tatkala beliau di Baghdad, qaul jadid itu tatkala beliau sudah pindah ke Mesir. Pertanyaannya tadi, apakah semua qaul jadid itu merevisi? Kalau merevisi buat Imam Syafi'inya tentunya. Kalau buat Imam Syafi'inya, pendapat yang baru itu merevisi pendapat yang lama. Akan tetapi buat madhab Syafi'i sendiri, enggak, belum tentu. Kadang-kala mereka lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang qaul qadim. Jadi ulama madhab Syafi'i, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi, beliau itu juga berusaha untuk mendatangkan dalil-dalil yang ketika membahas pendapat Imam Syafi'i, sehingga ada yang mengatakan semua orang itu punya utang budi sama Imam Syafi'i kecuali Baihaqi. Imam Syafi'i punya utang budi sama Baihaqi dari dari kontribusi yang besar, jasa yang besar dilakukan oleh Imam Baihaqi dalam mendatangkan dalil-dalil yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Tapi yang jelas tidak semua pendapat al-qaul jadid itu menjadi qaulul madhab. Kadangkala ada beberapa yang mengambil kepada qaul qadim. Kadang-kala juga dalam madhab Imam Syafi'i terjadi 2 pendapat di antara ulama-ulama madhab sendiri. Ada yang masih berpegang teguh dengan yang lama, ada dengan yang baru. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fiik. Mungkin satu lagi kalau berkenan Ustaz. Tafadhal. Atau mungkin Baik Ustaz, jazakallahu Ustaz. Pertanyaan terakhir dari akun Naaf nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz, keluarga serta tim senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Izin bertanya, Ustaz tadi menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk makan dengan secukupnya dan tidak berlebihan agar membuat punggung menjadi tegak. Ana pernah melihat postingan dakwah di media sosial yang postingannya berisi makanlah dengan keadaan tidak bersandar. Yang ini Ana tanyakan, apa maksud dari hadis ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik. Iya.
ana belum dapat ya tentang larangan. Tapi yang ada itu Nabi mengatakan inilah akulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil bersandar. Bersandar itu baik bersandar dengan tangannya ya. Atau kalau sekarang mungkin bisa dikatakan bersandar dengan kursi ini. Kalau kita lihat makan di warung warteg itu nggak ada sandarannya. Ya, mereka pakai bangku doang. Tapi kalau restoran-restoran yang mahal, biasanya kursinya pakai sandaran. Jadi mereka makannya itu, ya ini menunjukkan sebenarnya tawaduknya Nabi SAW. Para ulama ketika mensyarah hadis itu menunjukkan Nabi tidak makan seperti makannya orang-orang ya. Nabi juga tidak pernah makan di meja makan yang pakai kursi-kursi tadi disebutkan. Ya Nabi makan di bawah gitu. Dan beliau juga tidak bersandar ketika makan. Wallahu alam juga jamaah, biasanya orang kalau bersandar tuh makannya bisa banyak. Punggungnya bersandar, perutnya ke depan. Beda sama orang ketika nggak ada sandaran. Dan kita lihat tempat-tempat makan yang makan waktu banyak ya. Itu biasanya pada pakai sandaran. Tapi kalau nggak ada sandarannya, orang kepingin cepat pulang gitu. Mungkin seperti itu. Jadi itu anjuran ya, agar kita makan mungkin juga tidak terlalu banyak, agar kita juga tidak jadi orang yang congkak, orang biasalah, jadi orang yang tawadhu. Jadi Nabi SAW mengatakan inilah akulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil bersandar. Barakallahu fiik. Baik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Bang Dodi. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas waktu yang telah disampaikan. Jazakumullah khair kepada tim SRB yang juga sudah membroadcast kajian kita. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian tentang Imam Syafi'i yang telah dipaparkan dengan lugas dan luas dari Ustadz. Kita telah mendapatkan ilmu-ilmu dari yang telah disampaikan juga, dan kita bisa meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Jadi seorang muslim seharusnya produktif, yakni menggunakan waktunya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Seperti umur Imam Syafi'i yang hanya 54 tahun Hijriah, tapi hasil beliau menjadi amal jariah yang sangat patut kita teladani dari beberapa kitab yang telah beliau tulis. Dan juga jangan sombong serta jangan berputus asa dari rahmat Allah untuk meminta ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan terakhir, seorang muslim harusnya tawaduk, jangan sombong atas amal yang telah kita lakukan. Mohon maaf atas waktu yang sangat terbatas. Insya Allah kita akan membahas serial yang lain, yaitu tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan stay tune bersama media sosial kita, Ghuraba Muskat, dan juga media sosial SRB, Syafiq Riza Bahasa Lama, untuk mengikuti kajian-kajian yang akan diberikan. Saya akan memberikan manfaat bagi semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dakwah semampumu.